Oke, baik. Nama saya Indina Triulfa. Di sini saya akan melakukan presentasi video dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Yang kedua terkait bab lingkungan pembangunan. Dan di sini kita menggunakan buku dari Michael Todaro dan Stephen C. Smith. Eh, sebentar, belum diginiin, guys. Oke. Nah, di bab 9 ini terkait lingkungan pembangunan, kita akan membahas beberapa topik pembahasan yang memang udah aku ringkas seperti ada permasalahan dasar lingkungan dan pembangunan, pemanasan global dan perubahan iklim, model ekonomi dan permasalahan lingkungan, pembangunan perkotaan dan lingkungan, hingga pilihan-pilihan kebijakan negara maju dan negara berkembang. Nah, lanjut aja di yang pertama, yakni permasalahan dasar lingkungan dan pembangunan. Kita ada pedomannya juga ya guys. Jadi, selain dari PPT, kita juga harus membaca bukunya. Sebentar. Bab 9. Ini bab 10 guys. Ini, halaman. Nah, aku harap teman-teman sekalian yang nonton video presentasi ini juga sambil berpedoman sama bukunya ya. Kita sama-sama paham. Nah, jadi di permasalahan dasar dari lingkungan dan pembangunan ini ada dua permasalahan dasarnya teman-teman. Ini pemanasan global dan perubahan iklim. Yang mana pemanasan global itu adalah peningkatan temperatur rata-rata udara dan lautan. Tuh. Hmm, global, gimana ya? Nah, jadi istilah pemanasan global ini digunakan untuk merujuk tren yang udah ada dari pertengahan abad ke-20. Nah, terutama hal ini tuh dikaitkan dengan adanya kegiatan industri, perhutanan, dan pertanian manusia yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Sehingga menyebabkan adanya pemanasan global yang mana peningkatan temperatur rata-rata udara dan lautan itu akan memanas. Kayak gitu lah guys. Gila kali. Wah, oke, selanjutnya itu ada perubahan iklim, yang mana dampak dari pemanasan global itu sendiri, yang terjadi dari peningkatan temperatur. Nah, perubahan iklim permanen yang mengubah probabilitas pola cuaca yang aslinya. Terus, nah, perubahan iklim permanen ini seperti adanya peningkatan temperatur, berkurangnya curah hujan tahunan, atau bertambahnya intensitas musim kering atau kemarau, ataupun badai. Nah, istilah perubahan iklim ini digunakan karena adanya dampak dari fenomena pemanasan global ini tadi. Jadi, pemanasan global dan perubahan iklim ini tadi sebenarnya saling berkesinambungan, teman-teman. Nah, terus eh, setelah itu adanya perbedaan antara perubahan cuaca atau yang bervariasi pada satu iklim dan perubahan iklim yang mengubah probabilitas pola cuaca secara mendasar. Nah, di permasalahan dasar lingkungan dan pembangunan. Nah, di slide selanjutnya itu ada lanjutannya teman-teman. Jadi nggak hanya itu sebenarnya, cuman kalau misalnya buat dalam lingkup global memang itu yang menjadi hal krusial untuk permasalahan dasar dari lingkungan pembangunan, baik itu di negara di benua Asia atau Afrika atau Eropa itu menjadi masalah yang cukup krusial. Nah, jadi permasalahan selanjutnya itu ada di hmm,
konsep pembangunan berkelanjutan yang mana pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Nah, istilah berkelanjutan ini kita sebut atau bisa dikatakan sustainability yang mencerminkan akan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Nah, meskipun begitu, ada banyak juga definisi dari pembangunan berkelanjutan ini tadi yang menjadi permasalahan dasar dalam lingkungan pembangunan. Nah, keberlanjutan ini biasanya merujuk pada hal-hal seperti pemenuhan kebutuhan di generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Gitu. Nah, dalam definisinya yang klasik ini, jalur pembangunan yang bersifat kelanjutan itu eh, seperti jika, sebentar, nah, dikaitkan dengan seperti ini ya teman-teman. Sumber daya alam dan bentuk modal lain dapat disubstitusikan hanya pada skala yang terbatas dan pada tingkat yang terbatas pula. Jadi, lingkungan yang telah terdegradasikan itu eh, sedemikian rupa itu dapat dikatakan bahwa sumber daya alam dan bentuk modal lain cenderung bersifat komplementer. Jadi, konsep pembangunan berkelanjutan ini umumnya itu menjadi permasalahan dasar dari lingkungan pembangunan karena melihat dari aktivitas-aktivitas saat ini terkait pembangunan berkelanjutan itu banyak mengorbankan apa dikatakan seperti sumber daya yang bisa dimanfaatkan di masa mendatang seperti itu. Jadi konsep pembangunan berkelanjutan ini secara tidak langsung mereka mengonsepkan bahwasannya melakukan pembangunan sebagus mungkin untuk pembangunan berkelanjutan, namun ketika di masa yang mendatang itu sumber daya alam atau sumber daya itu tidak dapat dimanfaatkan lagi karena sudah dihabiskan ketika masa saat ini. Itu konteksnya, guys. Nah, selanjutnya itu ada penduduk, sumber daya, dan nah, cepatnya laju pertumbuhan penduduk mengakibatkan langkanya persediaan tanah, air, dan bahan bakar kayu di daerah pedesaan, serta krisis kesehatan di perkotaan akibat minimnya sanitasi dan air bersih. Nah, nah, masalah lingkungan hidup ini berakar dari pandangan bahwa kita mungkin akan mencapai batas jumlah penduduk yang kebutuhannya itu akan dipenuhi oleh sumber daya alam yang tentunya terbatas, teman-teman. Nah, eh, tapi dengan begitu sumber daya alam itu tidak akan mampu untuk mencukupi pertumbuhan penduduk yang lajunya semakin meningkat dari waktu ke waktu seperti itu. Nah, jadi dengan begitu akan mengakibatkan munculnya kelangkaan-kelangkaan baru seperti yang tadi sudah disebutkan bahwasannya masyarakat pedesaan eh, masyarakat perkotaan terjadi minimnya sanitasi ataupun air bersih. Terus, hmm, ini guys. Nah, selanjutnya itu ada permasalahan dari kemiskinan. Nah, kalangan miskin ini akan lebih merasakan dampak negatif akibat kerusakan lingkungan karena seringkali harus tinggal di wilayah yang terdegradasi lebih murah seperti itu. Nah, jadi seperti yang kita ketahui yang nggak jauh-jauh ya di negara kita sendiri bahwa umumnya kalangan menengah ke bawah itu menjadi korban utama dari perusakan lingkungan itu sendiri seperti itu. Nah, mereka itu akan lebih merasakan akibat dari perusakan lingkungan karena
harus tinggal di daerah-daerah yang terdegradasi. Kenapa mereka memilih tinggal di daerah degradasi? Karena kawasan tersebut itu akan mudah untuk dijangkau oleh mereka, oleh perekonomian mereka. Karena masyarakat kalangan menengah ke atas umumnya akan menghindari hal-hal tersebut karena mereka tahu bahwasannya lingkungan tersebut itu sangat tidak baik atau tidak layak untuk dihuni. Dan mereka dengan kalangan menengah ke atas ya dengan perekonomian yang cukup tentu saja akan menghindari hal-hal yang akan membahayakan kehidupan mereka di masa itu ataupun di masa yang akan datang nantinya. Nah, selanjutnya itu ada pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika pendapatan itu meningkat, atau masyarakat itu akan memiliki sarana dan rela berkorban untuk melindungi lingkungannya. Hmm, Bentar ya teman-teman. Sepertinya ini terbalik. Oke, slide selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada pembangunan perdesaan yang mana kebutuhan pangan semakin meningkat akibat pesatnya laju pertumbuhan penduduk. Nah, pembangunan perdesaan ini, hmm, kebutuhan pangan yang makin meningkat dari pesatnya pertumbuhan penduduk itu memperkirakan bahwa produksi pangan di negara-negara berkembang itu akan meningkat setidaknya 50% untuk sekitar 3 dasawarsa ke depan seperti itu teman-teman. Nah, hal ini disebabkan karena lahan di berbagai wilayah, lahan-lahan yang ada di negara berkembang itu akan mengalami eksploitasi berlebihan dari penduduknya sendiri seperti itu. Nah, jadi pemenuhan sasaran output tersebut akan membutuhkan perubahan radikal dalam hal distribusi, penggunaan, dan kuantitas sumber daya yang tersedia bagi sektor pertanian. Nah, jadi meskipun ini pembangunan pedesaan, namun hal ini akan menyebabkan permasalahan dasar, permasalahan lingkungan pembangunan itu sendiri juga, teman-teman. Jadi, sepertinya kalau misalnya kita kita tinjau dari permasalahan-permasalahan yang tadi sudah disebutkan, ya pembangunan itu pasti akan mengorbankan beberapa hal tentunya. Tapi kita harus melihat konsekuensi-konsekuensinya apakah itu bisa diminimalisir atau mungkin pembangunan itu bisa kita tunda dalam beberapa waktu untuk meminimalisir dampak-dampak yang akan mendatangkan hal yang Nah, selanjutnya itu ada urbanisasi, teman-teman, yakni laju pertumbuhan yang diiringi migrasi desa kota yang tinggi mengakibatkan tingkat pertumbuhan penduduk kota hingga 2 kali lipat pertumbuhan penduduk nasional. Nah, konsekuensi dari ini adalah segelintir pemerintah itu akan menghadapi permasalahan ketersediaan air dan sarana kebersihan kota yang semakin parah. Yang mana kita ketahui bahwasannya banyak kota-kota ataupun negara-negara dengan jumlah penduduk yang banyak akan sulit untuk diorganisir. Nah, hal tersebut akan berdampak secara tidak langsung pada maintenance dari kota tersebut ataupun dari negara tersebut terkait ketersediaan air ataupun sarana kebersihan kota atau negara tersebut. Nah, urbanisasi ini sendiri juga akan menjadi permasalahan dari lingkungan pembangunan itu. Meskipun dampak positif dari urbanisasi ini tentunya pasti ada, teman-teman. Cuman ya balik lagi, setiap perubahan itu pasti ada positif dan negatifnya tentunya. Nah, selanjutnya itu ada perekonomian global. Nah, jadi permasalahan lingkungan pembangunan ini
masuklah perekonomian global, yakni ketika penduduk dunia tumbuh dan pendapatan itu meningkat, maka kerusakan global itu cenderung memburuk. Nah, mengapa memburuk? Karena sejumlah perubahan lingkungan itu akan memberikan penghematan ekonomi dan perubahan-perubahan lainnya itu akan tercapai dengan biaya yang relatif kecil. Namun, karena banyak perubahan mendasar membutuhkan investasi besar dalam teknologi peredam polusi dan pengelolaan sumber daya, trade-off signifikan antara output dan perbaikan lingkungan terkadang itu juga harus dilakukan seperti itu. Jadi, semakin miskin suatu negara, semakin sulit juga mereka menyerap biaya-biaya tersebut. Jadi, mungkin ini akan dijelaskan di beberapa bab selanjutnya seperti itu terkait perekonomian global yang mana tidak sepenuhnya akan menguntungkan. Malahan ya seperti mereka hanya akan memajukan negara maju dan hanya menstakkan negara-negara berkembang. Seperti itu teman-teman. Nanti akan kita bahas di beberapa bab selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada laju perubahan iklim yang mana ahli lingkungan dan ekonom lebih berfokus dampak dari pemanasan global. Nah, jadi eh, nah dampak pemanasan global ini lebih lebih cepat dirasakan gitu atau diperkirakan oleh ahli-ahli lingkungan ataupun ekonom seperti itu teman-teman. Karena memang dampaknya itu memang udah secepat itu dirasakan seperti itu. Jadi mereka lebih berfokus pada dampak dari pemanasan global. Sehingga kesempatan untuk menghindari biaya masa depan yang begitu besar semakin mengecil karena mereka berupaya bagaimana pemanasan global di masa yang akan datang itu diminimalisirkan dan secara tidak langsung hal-hal ini tuh akan menyebabkan biaya-biaya eh, untuk di masa yang akan datang itu eh, semakin besar seperti itu. Jadi ya cost-nya itu bakalan banyak secara tidak langsung dengan ahli lingkungan ataupun ekonom itu berfokus untuk meminimalisir dari pemanasan global yang mana itu dampak dari pemanasan global itu akan berpengaruh pada perubahan iklim di negara atau wilayah tersebut. Nah, selanjutnya ada pembangunan berkelanjutan dan akuntansi lingkungan. Oke, baik banget ya teman-teman ternyata. Ini teman-teman pokoknya harus buka buku juga. Kita pengen tahu. Nah, jadi yang tadi itu teman-teman, itu dibagi lagi. eh, Pembangunan berkelanjutan ini memiliki aspek-aspek lagi di dalamnya. Jadi ini penjelasan secara singkatnya aja teman-teman. Karena kalau misalnya dijelasin itu nggak habis-habis. Nah, jadi aspek di dalamnya itu ada akuntansi lingkungan, yang mana dimasukkannya manfaat dan biaya lingkungan ke dalam analisis kuantitatif dan kegiatan ekonomi. Sebentar, akuntansi lingkungan. Oke. Nah, sebagai contohnya itu, pelestarian atau hilangnya sumber daya alam berharga itu sebaiknya dimasukkan ke dalam perkiraan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Atau sederhananya saja membuat kebijakan yang dapat menetapkan sasaran seperti tidak adanya kerugian itu dari aset lingkungan yang dimiliki. Atau dengan kata lain itu, eh, apabila suatu sumber daya lingkungan menjadi rusak atau langka di suatu wilayah, sumber daya dengan nilai yang sama atau lebih harus diregenerasikan di tempat lain. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada modal lingkungan. Nah, modal lingkungan ini adalah bagian dari keseluruhan aset modal suatu negara yang langsung terkait dengan lingkungan itu. Nah, aset modal secara keseluruhan itu mencakup bukan hanya modal yang diproduksi dari mesin, pabrik, jalan, namun juga modal manusia, yang mana
berpengaruh pada pengetahuan penduduknya, pengalaman penduduknya, keterampilan dari penduduknya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, modal ini juga ada, bukan hanya modal manusia, modal lingkungan. Oh, ya, modal lingkungan. Bukan hanya modal lingkungan, tapi ada juga eh, modal manusia. Nah, modal lingkungan itu terdiri dari seperti bagaimana kondisi hutan di suatu negara tersebut, bagaimana kualitas tanahnya, bagaimana tanah penggembalaannya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada pembangunan berkelanjutan, yang mana pola pembangunan yang memungkinkan generasi mendatang untuk menikmati kehidupan yang setidaknya sama dengan kondisi kehidupan generasi saat ini. Itu. Hmm. Nah, pembangunan berkelanjutan ini mensyaratkan bahwa keseluruhan aset modal itu tidak boleh berkurang dan pengukuran yang tepat dari pendapatan nasional itu yang berkelanjutan. Ini nanti kita bahas pendapatan nasional itu berkelanjutan. Nah, jadi pembangunan berkelanjutan itu adalah sebentar di depan saat ini. Oke, pendapatan nasional itu berkelanjutan itu atau kita sebut sustainable net national income, yakni pengukuran akuntansi lingkungan dari pendapatan tahunan total yang dapat dikonsumsi tanpa mengurangi keseluruhan aset modal negara. Nah, aset modal negara ini termasuk juga dalam aset modal lingkungan, yang mana aset modal lingkungan ini tadi akan berkesinambungan dengan aset modal manusia. Seperti itu, teman-teman. Nah, mari kita lihat di slide selanjutnya. Pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan. Nah, pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan ini ada meliputi dari beberapa aspek yang perlu dikaji, teman-teman, yakni deforestarisasi. Deforestarisasi ini adalah perambahan wilayah hutan untuk kegiatan pertanian suatu industri kayu yang digunakan sebagai kayu bakar. Nah, pembangunan daerah pedesaan lingkungan ini juga akan menjadi permasalahan yang perlu dikaji, teman-teman, karena deforestarisasi ini akan menyebabkan kondisi lingkungan di suatu negara tersebut itu akan apa kita bilang ya, itu tuh akan menyebabkan perubahan lingkungan secara tidak langsung, teman-teman. Jadi deforestarisasi ini cukup krusial ya, teman-teman. Karena kita tahu juga bahwasanya Indonesia saat ini juga mengalami deforestarisasi di wilayah Papua. Ya, harus kita gencarkan itu. Bentar, itu di halaman berapa ya? Deforestarisasi. Oke, lanjut saja. Hmm. Oh iya. Nah, ini ya teman-teman. Ini lanjutan dari deforestarisasi. Nah, jadi deforestarisasi ini em, akan berpotensi menimbulkan dua macam ya, bukan satu macam. Dua macam dampak kerusakan bagi penduduk desa-desa yang sebagian besar masih miskin. Nah, deforestasi ini menyebabkan petaka lingkungan yang dapat mengurangi hasil panen pertanian dan memperparah kondisi pedesaan dari waktu ke waktu. Namun, kalau untuk dalam basis hariannya, eh, hal ini tuh akan menyebabkan kelangkaan kayu bakar yang mengharuskan untuk eh, ya
Ya, kayu bakar ini yang akan menyebabkan kelangkaan pada sebentar guys. Yes, tuh ini nggak kelangkaan sih sebenarnya. Ini itu dalam kasus tersebut kelangkaan bahan bakar tersebut memaksa penduduk untuk menggunakan biomasa atau pupuk kandang yang kelangkaan hasil panen. Wah, ternyata lebih lebih parah guys dampak dari deforestation ini. Oke, lanjut nanti aja. Gak selesai-selesai nanti. Lebih dekat tuh belum. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada desertifikasi, yang mana transformasi eh, ya yakni transformasi suatu wilayah hingga menjadi kering dan tandus dengan kapasitas yang minim untuk menopang kehidupan tanpa sumber daya air buatan. Benar-benar kering guys, tanpa sumber daya air buatan itu gimana? Gimana bisa hidup, oi? Oh my God. Nah, desertifikasi ini terjadi itu akibat hilangnya lapisan humus yang menyebabkan kemerosotan output. Jadi semakin sedikit hasil panen yang didapat dibawa ke pasar untuk dibarter dengan barang. Enggak, ini enggak nyambung. Kenapa ini begini ya? Oh, gitu. Oh, ini berkesinambungan teman-teman. Jadi desertifikasi ini terjadi karena hilangnya lapisan humus dan lapisan humus ini tadi menyebabkan hasil panen itu semakin berkurang yang menyebabkan barang-barang yang akan disuplai ke pasar itu juga akan semakin berkurang. Jadi sebenarnya permasalahan-permasalahan lingkungan ini tadi juga akan menyebabkan gimana ketahanan pangan di negara tersebut. Wah, benar krusial ternyata ya. Bisa nih jadi penelitian. Oke, selanjutnya itu ada erosi tanah atau bisa kita sebut soil erosion. Nah, soil erosion ini adalah hilangnya lapisan tanah. Nah ini tadi. Oh, ternyata begini konsepnya. Desertifikasi ini akan menyebabkan erosi tanah atau soil erosion. Nah, soil erosion ini tadi akan menyebabkan deforestasi. Oh iya, benar gini konsep. Pokoknya konsepnya gini, guys. Gitu. Lupa buatnya. Jenggot. Aduh. Nah, jadi setelah desertifikasi ini, maka akan terjadinya erosi tanah. Nah, dengan minimnya vegetasi yang dapat melindungi dari terpaan angin dan hujan ini tadi, lapisan humus atau tanah yang paling atas itu akan mudah tersapu oleh angin atau tergerus dengan hujan sehingga semakin menurunkan produktivitas lahan. Nah, karena adanya degradasi lingkungan ini, proses ini akan menurunkan produksi pangan per kapita dan pada akhirnya mungkin akan menimbulkan desertifikasi tadi itu yang mana akan apa tadi namanya yang tadi aku bilang suplai ke pasar itu menurun seperti itu ya teman-teman. Baru masuk ke deforestarisasi. Oke, berarti salah menjelaskannya. Berarti desertifikasi, erosi tanah, desertifikasi, deforestarisasi seperti itu. Oke, di next slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, pemanasan global dan perubahan iklim ini mencakup atas cakupan permasalahan, mitigasi, dan adaptasi. Nah, cakupan permasalahan ini kita kita rangkumkan yakni Afrika Sub-Sahara akibat kekeringan, Mega Delta Asia akibat banjir, pulau-pulau kecil akibat berbagai kerentanan dan wilayah Arktik. Nah, jadi pada tahun 2007 itu Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC itu mengumumkan laporan penilaiannya itu ada 4 dan mereka menyimpulkan bahwa negara-negara berkembang, terutama negara yang
miskin lah dikatakannya itu dapat mengalami konsekuensi besar akibat pemanasan global yang melibatkan bencana gelombang panas, topan, banjir akibat hujan deras, ke- kekeringan panjang, punahnya spesies, dan hilangnya sumber pertanian dan perikanan yang makin parah dan membesar. Nah, kesimpulan kesimpulan dari IPCC ini diperkuat dari penelitiannya. Jadi IPCC itu mengidentifikasi bahwa empat zona yang sangat rawan terhadap iklim akibat gas rumah kaca itu ya ini tadi teman-teman Afrika Sub-Sahara, Mega Delta Asia, pulau-pulau kecil hingga wilayah Arktik. Jadi sebenarnya pemanasan global dan perubahan iklim ini tuh ada cakupan permasalahannya, ada cakupan wilayah. Ya, ya, memang seperti kayak ada satu dua oknum negara, tapi cakupan permasalahannya itu terkena di beberapa wilayah gitu yang ada cakupan-cakupannya. Tuh. Seperti itu, teman-teman. Nah, IPCC itu juga menyebabkan, bukan menyebabkan, memperkirakan atau memprediksi bahwa pada tahun 2020, yang mana sekarang udah 2024 ya guys, meski adaptasi akan membantu dan beberapa wilayah tertentu seperti dataran tinggi Ethiopia akan memetik manfaat dari masa tanam yang lebih panjang. Kondisi yang terjadi akan makin parah, yang mana produksi pertanian, termasuk akses pangan, di banyak negara dan wilayah di Afrika diproyeksikan akan sangat terpengaruh oleh variabilitas dan perubahan iklim. Nah, wilayah yang cocok untuk kegiatan pertanian, panjangnya masa tanam, dan potensi tanam, terutama di sepanjang perbatasan wilayah, Hmm, arid dan semi arid itu diperkirakan juga akan berkurang, teman-teman. Hal ini itu tentunya akan memperburuk ketahanan pangan dan memperparah malnutrisi di benua ini tadi. Nah, jadi di beberapa negara itu hasil panen dari pertanian tada hujan itu akan berkurang hingga 50% pada tahun 2020. Makanya itu kemarin tuh ada kayak apa namanya munculnya isu-isu gimana cara kita menghadapi ketahanan pangan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena ternyata studi dari IPCC ini tadi. Nah, studi dari IPCC ini memproyeksikan bahwa sekitar 75 hingga 250 juta orang di Afrika akan terpapar oleh buruknya lingkungan air akibat perubahan iklim. Benar-benar krusial banget. Indonesia itu karena Indonesia ini tidak terlalu nampak ya teman-teman karena mereka memang di wilayah yang strategis seperti itu jadi nggak yang terlalu dingin nggak yang terlalu ini nggak yang terlalu itu karena memang pas di garis khatulistiwa. Nah, selanjutnya itu ada mitigasi, yakni upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana. Baik itu bencana alam, bencana ulah manusia, maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Hmm, Nah, strategi dari mitigasi ini seperti memitigasi emisi antara lain penciptaan pajak karbon, pajak atas pasar karbon, eh, subsidi untuk mempercepat kemajuan teknologi, seperti itu. Nah, dalam hal kebijakan-kebijakan ini juga ada, tentunya itu ada ketidakpastian dalam biaya dan manfaat dari pengurangan emisi. Nah, eh, dan pastinya itu ada pertanyaan ekonomi yang akan sulit dalam merancang izin atau pajak emisi yang paling efisien. Seperti itu. Nah, ini gak usah dijelaskan ya teman-teman, kayaknya terlalu panjang. Kita lanjut aja ke adaptasi. Nah, menurut UNDP atau United Nations Development Program,
Adaptasi perubahan iklim ini adalah suatu proses di mana strategi untuk mengurangi, menghadapi, dan mengambil manfaat dari konsekuensi perubahan iklim akan diperkaya, dikembangkan, dan diterapkan. Nah, UNDP ini juga eh, membagikan gitu ya guys, apa namanya, memberikan bagian-bagiannya seperti adaptasi ini dapat mengambil dua bentuk seperti adaptasi terencana atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan ada juga adaptasi otonom atau eh, lebih pribadi yang langsung dilakukan oleh rumah tangga, pertanian, dan perusahaan dalam merespon perubahan iklim yang tentunya mereka alami sendiri dengan mengantisipasinya. Yang di sini benar-benar ini guys, menjaga banget penduduk warga sekitarnya. Nah, di slide selanjutnya. Nah, kita akan membahas terkait model ekonomi dan permasalahan lingkungan. Surprise. Nah, jadi model ekonomi dan permasalahan lingkungan itu sebenarnya ada bagian-bagiannya guys. Nah, di sini kita akan menjelaskan terkait sumber daya. Jadi di sumber daya milik pribadi ini aspeknya saja guys. Sebenarnya akan dijelaskan dalam bentuk kurva. Nanti mungkin akan kita tampilkan kurvanya di next slide-nya mungkin. Nah, jadi ada manfaatnya itu ya. Ini jumlah dari manfaat bersih atau juga neto dari seluruh konsumen. Juga ada biaya marginal, yakni penambahan dari biaya total yang dihasilkan oleh produsen. eh Sebentar itu kayak tipu. Sebagai akibat dari bertambahnya output sebesar 1 unit tambahan. Nah, di slide selanjutnya. Nah, ini dia. Ini itu, oh ini slide, ini tuh ada di slide selanjutnya ya. Oh, ini dia. Ah, nah, jadi sebelumnya itu aku bakal ngejelasin ini dulu, baru kita ke sini. Oke, kita ke sini lagi. Nah, jadi di sini tuh ada surplus produsen. Jadi di kurva tadi itu tuh ada yang ngejelasin terkait surplus produsen, surplus konsumen, rintik kelangkaan, ini sekarang, manfaat neto marginal, manfaat neto total, biaya marginal. Tapi sebelum kita membahas kurva-kurvanya itu memang ada baiknya kita harus mengetahui gimana apa sih surplus produsen, apa sih surplus konsumen, rantai kelangkaan itu apa, nilai sekarang itu bagaimana, manfaatnya itu gimana. Nah, itu harus kita tahu dulu sebelum kita membaca kurva itu tadi. Nah, jadi surplus produsen itu adalah kelebihan yang diterima oleh produsen suatu barang dan jumlah minimum dengan jumlah minimum itu yang bersedia diterima oleh produsen karena adanya kurva biaya marginal yang berkemiringan positif atau meningkat. Jadi kalau nanti kalian di kurva tanda melihat kemiringan itu positif atau meningkat, berkemiringan itu berarti akan positif atau meningkat. Gitu. Jadi biaya marginal itu berarti meningkat. Itu itu jadi adanya surplus produsen ini diakibatkan oleh adanya biaya marginal. Gitu. Nah, jadi surplus konsumen, yakni kelebihan utilitas atas harga yang diperoleh konsumen karena adanya kurva permintaan yang berkemiringan negatif menurun. Nah, jadi surplus konsumen ini dipengaruhi oleh demand demand yang negatif. Jadi harga-harga dari konsumen, surplus dari konsumen kita sebagai konsumen mengalami surplus itu apabila eh, demand-nya itu menurun. Jadi ketika demand menurun, tentunya harganya itu akan menurun juga. Jadi disitulah kita sebagai konsumen akan mendapatkan surplus kita, guys. Jadi kalau kalian mau beli itu jangan pas FOMO. Kalau pas FOMO itu
demandnya itu tinggi. Tahulah kita, ya aku juga sebagai penjual kadang ketika demandnya tinggi, kita naikkan harganya. Karena mereka itu karena konsumen-konsumen itu bakalan membeli berapapun harganya ketika itu lagi hype-hypenya atau ketika mereka butuh seperti itu. Nah, tapi ketika permintaannya itu berkurang, mereka tuh akan menurunkan harganya. Disitulah konsumen itu, surplus konsumen itu ada. Hmm. Kalau kita sebagai pembeli, kita harus menentukan surplus konsumen. Tapi nggak ada salahnya untuk kita melakukan surplus produsen untuk ya mensejahterakan sesama sih sebenarnya. Kalau ada lebih nggak apa-apa, surplus produsen aja. Nah, selanjutnya itu ada rente kelangkaan. Yakni premi atau tambahan sewa yang dikenakan atas penggunaan sumber daya atau barang yang bersifat tetap atau terbatas. Nah, selanjutnya itu ada nilai sekarang, yakni nilai diskonto pada masa sekarang dari sejumlah uang yang akan diterima di masa mendatang. Jadi nilai sekarang itu gak lain gak bukan adalah nilai diskonto. Jadi nilai diskonto itu akan mempengaruhi nilai yang akan kita terima itu nantinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada manfaatnya itu marginal, yakni manfaat yang akan diperoleh dari unit terakhir suatu barang dikurangi biayanya itu. Nah, itu tuh ada di kurva 10,2. Kalau misalnya di manfaatnya itu total dan biaya marginal itu di 10,1 teman-teman yang di sebelah kanan. Nah, kalau misalnya yang tadi tentang ringkih kelangkaan, produsen, surplus konsumen, marginal cost, manfaat marginal itu tuh ada di sebelah kiri. 10,2, 3. Terus ini udah kelihatan banget. Sepertinya, seperti kita salah menaruh kurva ya teman-teman. Sebentar, salah naruh kurva lah teman-teman. Dan deh. Pokoknya kalian kalau misalnya pas buku ini, ya sih, ini buku ini, kalian buka di halaman 84. Sebenarnya bukunya ini ya, kan. Karena memang terlalu sering dipakai, jadi dia robek. Nah, di selanjutnya itu ada sumber daya. Enggak, itu masih dalam sumber daya milik pribadi. Jadi, sumber daya milik pribadi ini ada hak miliknya teman-teman. Nah, pasar hak milik atau property rights adalah hak yang diakui untuk menggunakan dan memanfaatkan suatu entitas berwujud yang mencakup kepemilikan, penggunaan, perolehan, pendapatan, penjualan, dan pembuangan. Nah, jadi tadi kan ini ada hak yang diakui untuk menggunakan dan memanfaatkan suatu entitas berwujud. Nah, apa sih entitas berwujud itu? Contohnya apa sih? Jadi entitas berwujud itu seperti ada tanah dan lahan. Nah, kalau yang nggak berwujud ini tadi itu seperti kekayaan intelektual. Jadi pengetahuan itu kekayaan yang tidak berwujud. Karena ya misalnya aku sendiri ini aku pintar, tapi kalian kan tidak kelihatan seperti itu. Tapi kalau misalnya aku punya lahan, aku punya aset kan kelihatan, tuh teman-teman. Nah, jadi pasar hak milik ini tadi memiliki pasar hak milik atau property rights ini yang dicirikan dalam 4 kondisi. Jadi, pasar hak milik dikatakan sempurna ketika memenuhi 4 ciri. Jadi, sebenarnya ini ada 4 ciri. Cuman aku nggak tahu kenapa aku cuma bikin itu 3 ciri. Jadi nanti aku tambahin dari buku ini. Kalian bisa lihat di halaman 80. Itu ada 4. Ini dia ada 4 yang tulis. Ada 4. Biar aku baca ini ya. Jadi,
Itu tuh yang pertama itu ada universalitas atau universality, yakni semua sumber daya dimiliki oleh perorangan. Yang kedua, eksklusivitas, yakni atau exclusivity atau dikecualikan yang mencegah orang lain untuk memetik manfaat dari sumber daya yang dimiliki secara pribadi. Nah, ini yang nggak tercatat di dalam site itu, guys. Itu tuh diberlakukan dapat ditransfer atau transferability, yakni pemilik sumber daya dapat menjual sumber daya sesuai kehendaknya. Itu nggak ada, guys. Harusnya itu nomor 3. Baru nomor 4 itu ya ini dapat diberlakukan atau enforceability. Itu. Jadi, dapat diberlakukan atau enforceability ini adalah pengaturan distribusi pasar atas manfaat sumber daya harus dapat diberlakukan. Nah, next slide. Oh, jadi aku mau ngasih beberapa penjelasan dulu yang memang ini penjelasan sekilas dan aku ya masih bisa menjelaskan teman-teman pasti bisa karena kita melakukan coba misalkan banyak yang biar aku jelaskan. Jadi, model ekonomi dan permasalahan lingkungan itu terbagi atas beberapa sumber daya. Nah, di buku ini itu menjelaskan adanya sumber daya milik pribadi yang tadi sudah aku jelaskan sampai hari ini tadi sama sumber daya milik bersama. Yang kita ketahui bahwasanya milik bersama itu hal-hal yang pabrik ya guys yang bisa dimiliki bersama. Ini sumber daya yang secara kolektif atau pabrik. Ini memang definisi dari buku yang sendiri. Kita aku bilang secara pabrik ini menurut aku. Nah, jadi sumber daya milik bersama ini adalah sumber daya yang dimiliki secara kolektif atau publik dan dialokasikan dalam suatu sistem dengan akses yang tidak terbatas atau diatur sendiri oleh para pengguna. Nah, kenapa tidak terbatas? Itu dikatakan sumber daya milik. Kenapa sumber daya milik bersama itu termasuk adanya sumber daya tak terbatas? Karena tentunya pasti pemerintah itu sudah tahu bahwa sumber daya ini itu tidak sumber daya ini tuh tidak terbatas. Jadi ini bisa digunakan secara bersama-sama seperti itu. Teman. Sebenarnya pembahasan terkait sumber daya milik bersama ini nggak terlalu banyak, jadi nggak aku masukin. Ya intinya garis besar gitu, teman. Selanjutnya ada permasalahan barang publik. Hmm, Nah, dalam pembahasan sebelumnya itu permasalahan ekonomi. Inti dari permasalahan ekonomi adalah bahwa setiap penambahan tenaga kerja yang bergabung dengan komunitas penggarap lahan milik bersama akan menciptakan hal-hal yang aku sebut di slide ini. Yakni akan menciptakan eksternalitas. Eksternalitas itu apa? Eksternalitas adalah yakni manfaat atau biaya yang disinggung oleh sebuah unit ekonomi individual yang merupakan konsekuensi langsung dari perilaku individu individu lain. Itu. Nah, suatu eksternalitas itu tentunya dapat terjadi ketika nah, suatu eksternalitas itu dapat terjadi ketika perilaku konsumsi atau produksi seseorang itu berdampak pada orang lain tanpa adanya kompensasi. Nah, manfaat dan biaya dari tindakan seorang individu ini eh, akan menanggung tindakan itu sendiri. Itu eksternalitas dan kompensasi. Lalu, nah, selanjutnya itu ada internalisasi, yakni proses di mana lingkungan eksternal atau biaya lain ditanggung oleh produsen atau konsumen yang menghasilkannya biasanya melalui pengenaan pajak polusi atau konsumsi.
Nah, hal ini tuh berlaku tuh terutama saat konsekuensi suatu tindakan individu menghasilkan kebaikan atau barang publik atau kerugian publik. Jadi internalisasi itu terjadi ya antara itu. Ketika ada tindakan individu itu menghasilkan barang, menghasilkan kebaikan ataupun ada yang barang publik ataupun kerugian publik itu internalisasi. Nah, selanjutnya ada barang publik. Nah, barang publik ini adalah entitas yang memberikan manfaat bagi seluruh individu secara bersamaan dan kenikmatannya tidak akan berkurang jika sama-sama dipergunakan oleh orang lain. Nah, barang publik atau public goods itu contoh umumnya itu yakni udara bersih, lembaga ekonomi, dan pertahanan nasional itu termasuk barang publik yang mana kita dapat merasakan manfaatnya. Jadi kayak seluruh penduduk di suatu wilayah itu dapat merasakan manfaat dari barang publik ini tadi. Kayak transportasi umum, nah kita semua bisa merasakannya kan. Kayak udara yang sehat, kita bisa merasakannya. Tapi kalau permasalahan barang publik, kayak permasalahan dari barang publik kayak polusi udara. Nih, satu bermasalah, satu wilayah itu kan. Jadi sebenarnya yang pabrik-pabrik ini berbahaya ya teman-teman. Kalau bisa udah satu nggak bagus, semua kena. Tapi kalau satu bagus, semua kena bagusnya. Itu konsekuensi yang harus diambil sih tentunya. Nah, selanjutnya ada kerugian publik, yakni entitas yang memberikan biaya bagi sekelompok individu secara bersamaan dibandingkan dengan barang publik. Gitu. Nah, tadi kalau barang publik, sekarang kerugian publik. Ya, tadi tuh. Nah, secara alamiah itu menjelaskan bahwa polusi udara dan air merupakan. Nah, tadi kan aku bilang polusi udara kayak gitu. Nah, itu termasuk kerugian publik, teman-teman. Nah, hal ini tuh juga bahwa individu itu tidak membayar penuh terkait tindakan mereka. Meskipun ada banyak kerugian publik yang dihasilkan dan akibatnya hasil yang secara sosial tidak optimal. Jadi, sebagaimana yang kita tahu, sebenarnya kayak gak mungkin dunia ini atau bumi ini diciptakan dalam keadaan polusi udara. Jadi, ya kayak dijelaskan di buku ini tadi bahwasanya kerugian publik ini sebenarnya penyebabnya ya dari penduduk itu sendiri. Tapi penduduk sendiri itu tadi tidak akan membayar secara tidak langsung ya, bukan secara tidak langsung kita meninjau dari perilaku mereka juga ya. Mereka tidak membayar penuh atas tindakan-tindakan mereka yang merugikan itu tadi. Jadi kayak kita lihat aja polusi udara di beberapa wilayah sangat sulit untuk diatasi karena memang penduduknya yang cukup bandel. Nggak bandel sih cuman ya seperti itulah. Kacau, next guys. Sebentar ya kami dulu. Bandel. Oke, di bab keempat ada pembangunan perkotaan dan lingkungan. Nah, kita lihat. Nah, ini aku nyantumin kurva juga, guys. Pak. Pembangunan perkotaan dan lingkungan itu perlu kurva. Oh, jadi pembangunan perkotaan dan lingkungan itu, ini ya aku jelaskan aja dalam ini tuh udah konteks industrialisasi pencemaran udara di perkotaan. Jadi, ini kan pembangunan perkotaan dan lingkungan. Nah, itu tuh ada terbagi bagi. Nah, industrialisasi dan pencemaran udara di perkotaan itu termasuk dalam bagian. Jadi, masalah lingkungan pada hmm, jadi ini aku bikinnya itu yang highlight aja ya guys. Jadi kayak pembangunan perkotaan dan lingkungan itu ada, nah permasalahannya itu ada pada lingkungan pemukiman kumuh perkotaan,
ada industrialisasi dan pencemaran udara di perkotaan, baru itu ada masalah penumpukan air bersih dan sanitasi, sampai sampai situ. Jadi ada tiga guys. Tapi memang highlight yang aku ambil itu industrialisasi dan pencemaran udara di perkotaan. Kenapa aku ngambil itu? Karena memang ya ini yang benar-benar lagi hype-hype-nya kan. Apalagi di daerah Jakarta itu kacau. Baru kayak ya ini karena ada kurva juga jadi aku sekarang jelasin. Nah, jadi sebelum kita ngejelasin kurva itu ada biaya pribadi, yakni pengeluaran atau biaya moneter langsung dari suatu unit ekonomi individu. Nah, selanjutnya itu ada pajak polusi, yakni pajak yang dikenakan atas sejumlah polutan yang dikeluarkan ke lingkungan fisik. Selanjutnya itu ada biaya sosial, yakni biaya penuh dari suatu keputusan ekonomi, baik secara pribadi ataupun publik. Nah, bagi masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada daya serap, yakni kapasitas suatu ekosistem untuk mengasimilasi polutan potensial. Seperti itu. Jadi, hmm, teknologi dan infrastruktur yang dapat mengatasi konsekuensi lingkungan itu diperkenalkan. Dan kemungkinan besar modernisasi ini akan menghasilkan biaya lingkungan perkotaan yang lebih tinggi juga. Jadi, permasalahan industrialisasi dan pencemaran udara di lingkungan perkotaan itu ya membutuhkan beberapa aspek ini yang itu akan mengeluarkan biaya juga, guys. Karena itu modernisasi kan. Seperti itu. Ya, kalian bisa lihat kurvanya ini di kurva 10,3. Itu dia. Kalian pasti sudah dijelaskan dengan dosen kalian, jadi aku tidak perlu menjelaskannya. Jadi next selanjutnya, sepertinya kita sudah berada di penghujung bab, yakni pilihan kebijakan negara maju dan negara berkembang. Nah, jadi negara maju dan negara berkembang itu tentunya memiliki upaya-upaya tersendiri untuk mm, untuk mengatasi permasalahan mereka, ya baik dari negara maju maupun dari negara. Aku guys. Oke, lanjut. Jadi, upaya dari negara berkembang. Jadi, negara berkembang itu menyediakan beberapa kebijakan. Jadi, pemerintah negara berkembang itu menyediakan beberapa pilihan kebijakan yang paling menonjol, yakni penetapan sumber daya yang layak. Nah, eh, sepertinya bidang yang paling menuntut reformasi itu adalah kebijakan penetapan harga dari pemerintah, termasuk subsidi yang dapat memperparah kelangkaan sumber daya atau mendorong metode produksi yang tidak berkelanjutan atau unsustainable. Jadi, seringkali program pemerintah itu yang sebenarnya dirancang untuk mengurangi beban hidup dari penduduk menengah ke bawah itu hanya akan membuahkan dampak kecil bagi eh, dampak kecil pada masyarakat menengah ke bawah ini tadi dan eh, dan dan akan memperburuk ketimpangan yang ada. Itu ya sih. Jadi penetapan harga sumber daya yang lain ini ya seringkali nggak pas sasarannya teman-teman. Nah, contohnya itu ya kayak rata-rata rata-rata di negara berkembang itu harga yang dibayarkan untuk membeli air ledeng itu lebih murah ketimbang biaya total untuk menyediakannya. Nah, hal ini tuh akan mengakibatkan adanya penjatahan subsidi seperti seringkali hanya memberikan manfaat bagi mereka yang berpendapatan lebih tinggi. Dan banyak juga sumber air publik itu yang sering dicuri, sering kali eh,
ya dicuri dan seringkali itu orang-orang yang kalangan menengah ke atas oknum-oknumnya. Ya baik lagi, memajukan yang maju, menubuhkan yang lemah. Seperti itulah emang hukumnya, guys. Selanjutnya ada kebijakan selanjutnya itu ada pelibatan masyarakat. Nah, program ini itu untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang kemungkinan besar akan sangat efektif ketika dijalankan bersama-sama dengan jaringan masyarakat yang memastikan bahwa rancangan program konsisten dengan tujuan lokal dan nasional. Nah, pengalaman sejumlah badan pembangunan ini menunjukkan bahwa upaya akar rumput dari lebih bersifat efektif biaya karena biasanya melibatkan penggunaan alternatif-alternatif berbiaya rendah dan memberikan pekerjaan bagi penduduk lokal itu. Jadi pelibatan masyarakat ini kebijakannya itu cukup bagus sih teman-teman ketika tidak diselewengkan ya. Karena kita melihat kondisi lapangan aja banyak yang tinggal. Oke, lanjut adalah pengaturan hak milik dan kepemilikan sumber daya yang jelas. Nah, investasi dalam sanitasi dan sarana air rumah tangga juga juga perbaikan pada lahan pertanian seringkali mempresentasikan penghematan seumur hidup bagi kalangan menengah ke bawah, yang mana dengan hilangnya investasi dapat memberikan konsekuensi ekonomi yang buruk bagi rumah tangga. Nah, karena itu kurangnya jaminan kepemilikan properti di pedesaan atau perkotaan dapat menghambat investasi dalam perbaikan lingkungan. Itu. Nah, legalisasi kepemilikan itu juga dapat memperbaiki kondisi kehidupan bagi kalangan miskin dan meningkatkan investasi pertanian. Iya sih, hak milik dan kepemilikan sumber daya yang jelas ini kebijakannya cukup bagus ya guys. Iya, kalau pemerintahnya tegas, ya ampun. Oke, maaf. Nah, selanjutnya itu ada hmm, seperti ini salah ya guys. Selanjutnya itu ada peningkatan alternatif ekonomi bagi penduduk miskin. Nah, jadi kerusakan lingkungan lebih lanjut di daerah-daerah pedesaan dalam banyak kasus itu mungkin akan dapat dihindari melalui investasi dalam lahan pertanian, dalam hal ini irigasi dan teknik pertanian yang berkelanjutan, dan penggunaan bahan bakar alternatif hingga pembangunan sarana mencegah erosi. Tapi, ya tentu ada tapinya nih guys. Biaya ekonomi dari setiap pilihan alternatif ini tentunya akan tinggi untuk sebagian besar keluarga petani yang menengah ke bawah, dan ya semakin besar kerusakan lingkungan yang terjadi akan semakin kecil kemampuan penduduk desa untuk mendapatkan metode produksi alternatif. Jadi sebenarnya kalau menurut aku sendiri kebijakan ini cukup nggak cukup efisien ya guys, karena memang sebenarnya kalau pemerintah itu membuat kebijakan harus mempertimbangkan berbagai aspek. Jadi kayak ya benar, kebijakan-kebijakan itu nggak ujuk-ujuk langsung keluar, tapi mereka harus mempertimbangkan beberapa aspek. Dan seharusnya kebijakan itu berani dikeluarkan ketika hal itu benar-benar udah dirancang sedemikian rupa dan dapat meminimalisir kerugian-kerugian dari penduduk-penduduknya. Kemudian ada hmm, peningkatan status ekonomi perempuan. Nah, perbaikan kesempatan peningkatan status ekonomi perempuan ini perbaikan kesempatan memperoleh pendidikan bagi perempuan, serta peningkatan pilihan alternatif ekonomi mereka akan meningkatkan biaya oportunitas waktu perempuan dan mungkin dapat menyebabkan penurunan dalam ukuran keluarga yang diinginkan. Nah, jadi pendidikan ini tentunya akan lebih baik juga cenderung. Jadi pendidikan ini akan secara tidak langsung, nggak secara tidak langsung, pendidikan ini bagus sebenarnya guys, kalau sistem itu bagus.
sistemnya bagus ya, harus digarisbawahi. Karena pendidikan itu akan meningkatkan akses perempuan terhadap informasi mengenai gizi dan kesehatan anak, dan tentunya itu akan berhubungan dengan penurunan pesat dalam hal tingkat mortalitas anak. Gimana cara mereka anak seperti itu. Jadi kaum perempuan itu secara sehari-hari itu eh, eh, tentu saja kemungkinan besar akan menentukan pola penggunaan sumber daya sebaik-baiknya. Jadi sebenarnya Pak Isnajar kekerasan ini perempuan itu sih sebenarnya yang dapat mengelola sumber daya sebaik-baiknya. Karena mereka ya mengasuh anak, mereka ini, mereka itu. Jadi peningkatan jadi peningkatan status ekonomi perempuan itu sangat itu kebijakan yang sangat baik. Saya sebagai perempuan itu setuju. Selanjutnya, kebijakan pengendalian emisi industri. Jadi, sejumlah opsi kebijakan tersedia bagi pemerintah negara berkembang dengan tujuan untuk mengurangi polusi, meliputi pajak emisi, izin emisi yang dapat diperdagangkan, kuota dan standar. Terdapat juga beberapa bukti yang menyiratkan ini based on buku ya guys. Aku nggak asal tangkap, karena takutnya salah salah nanti jadi ilmu sesat gitu. Denger nggak sih? Ya pokoknya gitu. Aku pokoknya based on buku teman-teman. Jadi aku karena kalau nggak based on buku aku takut jadi ilmu sesat gitu. Jadi ini ada terdapat beberapa bukti yang menyeratkan bahwa dua kebijakan pertama, dua kebijakan pertama yang berbasis pasar lebih efisien karena cenderung memberikan imbalan bagi produsen yang lebih efisien, memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar bagi perusahaan, dan umumnya lebih mudah untuk diberlakukan. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya itu, kita biar tidak punya waktu ya, teman-teman. Tapi durasinya 50 menit. Ya, lanjut. Mengambil sikap proaktif untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, yang mana kebijakan proaktif ini dapat mendorong perekonomian negara berkembang umumnya dan kalangan menengah ke bawah khususnya lebih tahan dan mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim yang memang tidak terelakkan lagi. Gitu. Iklim ini sangat-sangat mempengaruhi. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya itu ada upaya negara. Ini ada tiga nih. Sepertinya ada satu slide yang terhapus, guys. Karena aku ingat sekarang upaya negara maju bagi lingkungan hidup sebelum itu tuh ada upaya negara maju membantu negara berkembang. Tapi kayaknya kehapus. Aku udah bikin slide-nya. Tapi kayaknya slide itu kehapus. Jadi, baca ini. Kalau kalian udah punya bukunya, kalian bisa baca di halaman 100 sampai 105 penjelasannya. Tapi kalau misalnya di slide-nya aja ada di bagian atasnya ini aja udah ada guys. Pak highlight-nya aja ya. Biasa highlight itu aku tahu. Ini aku bacain. Jadi, apa yang bisa dilakukan negara maju untuk membantu negara berkembang? Itu ada tiga bidang, guys. Jadi, liberalisasi perdagangan. Jadi, kebijakan perdagangan ini berfokus pada sejumlah besar diskusi terkini mengenai lingkungan adalah kebutuhan mendesak untuk memutus lingkaran kemiskinan dan kerusakan lingkungan di negara-negara berkembang. Tapi proteksionisme dalam bidang pertanian dan barang-barang lainnya telah meningkatkan pasar internasional, kapasitas pendapatan bagi penduduk negara berkembang menyusut secara drastis. Nah, dari perkiraan PBB di tahun 2001, kerugian tahunan yang diderita oleh negara berkembang akibat kurangnya akses pasar barang negara-negara maju bernilai lebih dari dua kali lipat dari bantuan total yang diterima pada tahun 2000 dari semua sumber.
itu. Jadi minimnya akses pasar modal dan tenaga kerja juga turut diperhitungkan. Maka total kerugian akan mencapai sekitar 500 miliar dolar, guys. Itu. Nah, karena itu penghapusan hambatan perdagangan ini terhadap ekspor negara berkembang dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pembangunan pedesaan dapat mengurangi tingkat miskin absolut secara signifikannya. Nah, selanjutnya itu ada pemberian keringanan hutang. Jadi, pembayaran ini seperti pemberian keringanan hutang itu akan dibahas, guys, di bab, nggak ingat ya, guys, bab berapa. Pokoknya itu akan dibahas, guys. Nah, jadi pembayaran keringanan hutang yang besar telah menguras secara drastis dana yang tersedia bagi program-program sosial domestik pemerintah negara berkembang, termasuk program-program yang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kerusakan lingkungan. Ini tuh, oh ini ada, kan bener guys, ada. Aku tuh kayak pernah dijelasin gitu loh sama dosen punaan. Ada bacaannya. Kalau kalian punya bukunya kan pasti lihat bacaannya. Lihat di bab 13. Jadi berarti di bab 13 akan menjelaskan terkait pemberian keringanan utang. Nah, selanjutnya itu dari upaya negara maju untuk negara berkembang itu ada pemberian bantuan finansial dan teknologi. Nah, bantuan pembangunan ini substansial ya guys, diperlukan di negara-negara berkembang untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Investasi ini akan digunakan untuk berbagai program kemiskinan, untuk mengentaskan kemiskinan, untuk menyediakan layanan, mendorong pola produksi yang berkelanjutan tentunya. Jadi sebenarnya negara-negara berkembang ini bahu membahu untuk membantu negara-negara maju ini bahu membahu untuk membantu negara berkembang, tapi kadang sering kali ya tahu lah negara berkembang ya kayak gitu jadi stuck di situ aja gitu. Nah selanjutnya itu ini guys, jadi tadi tuh sebenarnya slide yang sebelumnya tapi hapus kayaknya. Nah ini tuh ada upaya negara maju bagi lingkungan global. Nah itu ada tiga guys. Jadi negara maju itu mengkonsumsi lebih dari 70% sumber daya di bumi dan dapat langsung berkontribusi bagi perbaikan lingkungan upaya. Gitu. Jadi karena negara maju ini 70% mengonsumsinya sumber daya bumi, jadi mereka tentu saja perlu ya guys melakukan upaya-upaya untuk lingkungan globalnya seperti itu, seperti mengurangi emisi yang berbahaya. Nah, pengendalian emisi ini tadi, mereka tuh bertanggung jawab dengan kontribusi terbesar yang diberikan oleh negara maju terhadap lingkungan global itu seperti membuktikan komitmen negara-negara maju ini tadi secara nyata dalam penciptaan lingkungan yang lebih bersih. Jadi bisa kita tahu bahwasanya banyak negara-negara maju itu yang lingkungan mereka itu jauh lebih bersih daripada negara berkembang. Yes, sekarang sepertinya karena mereka masih menjadi pencemar utama laut dan udara. Jadi negara maju ini dia memang bersih guys secara lingkungannya. Tapi sebenarnya mereka itu pencemar utama dari laut dan udara. Jadi negara-negara maju ini harus memimpin dalam perubahan pola produksi global di masa kini dan mendatang. Nah, selanjutnya itu ada menjalankan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan teknologi ramah lingkungan dan pengendalian polusi bagi mereka sendiri dan negara berkembang, yakni negara berpendapatan tinggi atau negara berkembang itu eh, melakukan upaya dalam bentuk penelitian dan pengembangan seperti itu. Dukungan publik yang makin meningkat atas regulasi lingkungan yang lebih ketat di negara maju akan menghasilkan pengembangan teknologi dan penurunan emisi yang lebih murah. Nah, jadi ini upaya mereka juga, guys, untuk upaya mereka. Nah, selanjutnya ada mengubah pola permintaan mereka yang berbahaya bagi lingkungan.
seperti pembatasan impor. Jadi, melalui pembatasan impor produk ini seringkali dihubungkan dengan proses produksi yang tidak ramah lingkungan. Jadi, negara-negara yang maju ini telah menciptakan dampak negatif yang secara tidak langsung, namun sangat besar terhadap lingkungan global. Jadi, dengan begitu mereka mengubah pola permintaannya seperti itu dengan pembatasan impor. Jadi, kesepakatan internasional untuk membatasi hilangnya sumber daya langka akan berdampak kecil dengan pembatasan impor tadi. Apabila negara-negara maju ini masih memberikan pasar yang menggiurkan atas penjualan barang-barang eh, barang-barang yang apa namanya yang dengan sumber daya langka ini tadi. Kita tahu lah kayak jahe, payah. Jadi negara maju itu membeli jahe merah dengan harga yang lebih tinggi. Makanya ada beberapa kayak muatannya itu dibatasi, guys. Udah serak banget. Semoga ini sudah 50 menit ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kurang dari 50 menit, ini bakalan gak dikasih sama bapaknya. Terus, ya sebenarnya dengan dijelasin bapaknya aja udah cukup sih teman-teman. Karena bapak jelasin itu bagus. Kayak cukup jelas. Nah, jadi ini tuh video presentasi yang pertama. Bakal ada video presentasi. Ini bab 10. Nanti ada bab 11, 12, 13, sampai 14. Jadi, tungguin aku di 4 video lagi. Temenin aku ngomong selama 4 jam lagi. Ini pasti aku beda-beda dong harinya guys. Karena medisnya, partnya, belum lagi ini nggak tahu 50 menit atau enggak. Belum lagi kita nggak tahu ini itu terekam atau tidak. Jadi ya terima kasih. Kalau misalnya ada salah, mohon maaf. Selamat, selamat. Bye-bye.